Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Di sini saya akan menjelaskan mengenai integral dengan menggunakan pendekatan persegi panjang dan deret Riemann. Di sini saya akan menjelaskan melalui contoh, yaitu contohnya, berapakah luas daerah di bawah kurva Y sama dengan X kuadrat dengan batas X sama dengan 0, X sama dengan 4, dan sumbu X. Di sini sudah terdapat gambar kurva Y sama dengan X kuadrat. Kita akan mencari luas daerah di bawah kurvanya, yaitu yang ini, atau terdapat pada gambar yang sebelah yang berwarna hijau ini. Kita akan menghitung berapa luas dari daerah ini dengan menggunakan integral Riemann. Pada gambar yang pertama, kita menghitungnya menggambarkan persegi atau persegi panjang pada daerah yang ingin kita hitung luasnya. Pada gambar yang pertama ini terdapat 3, 1 persegi dan 2 persegi panjang. Tetapi ada partisi-partisi yang tidak masuk ke dalam gambar persegi panjang ini. Sehingga nilai yang akan dia dapatkan itu tidak akurat atau tidak mendekati atau tidak pas dengan yang diinginkan karena ada partisi yang tidak masuk ke dalam gambar. Kalau dihitung, ini yang pertama 1 kali 1, yang kedua 1 kali 4, yang ketiga 1 kali 9, menghasilkan 14 satuan luas. Pada gambar yang kedua, terdapat 3 persegi panjang dan 1 persegi, yang dimana pada gambar ini ada kelebihan dari persegi panjang ini yang di luar dari daerah yang ingin kita hitung. Menjadikan hasilnya itu tidak akurat atau berlebih dari luas yang ingin kita hitung. Pada persegi yang pertama, 1 kali 1, persegi panjang yang kedua 1 kali 4, yang ketiga 1 kali 9, yang keempat 1 kali 16 menghasilkan 30 satuan, tapi ini berlebih dari daerah yang ingin kita hitung. Pada gambar yang ketiga, terdapat 4 persegi panjang, di mana kita lihat bahwa persegi panjang ini mengalami kelebihan, berlebih dari daerah yang kita hitung dan memiliki kekurangan juga di daerah yang kita hitung. Tetapi besar dari ruang yang di daerah yang kita hitung dan kelebihannya itu tidak sama besar. Membuat hasilnya juga belum tentu akurat. Kalau kita hitung, yang pertama ini 1 kali 1,5, yang kedua itu 1 kali 2,5, yang ketiga itu 1 kali 6, yang keempat itu 1 kali 12,5, menghasilkan 22,5 satuan luas. Dalam integral Riemann ini, kita menghitung luas daerah ini sampai mendekati hasil yang sebenarnya dengan cara mengecilkan gambar persegi panjang ini sampai mendekati tidak ada kekurangan partisi dan tidak ada kelebihan partisi, sehingga mendapatkan nilai yang menuju akurat. Seperti pada gambar ini, digambarkan persegi-persegi panjang yang sangat-sangat kecil agar tidak ada kekurangan partisi dan atau kelebihan partisi-partisinya.
Fungsi f pada selang A, B dibagi menjadi n selang bagian dengan titik-titik bagian x1, x2, x3 sampai titik-titik sampai xn dikurang 1. Sehingga A sama dengan x0 lebih kecil dari x1, lebih kecil dari x2, lebih kecil dari x3, lebih kecil dari titik-titik, lebih kecil dari xn dikurang 1, lebih kecil dari xn sama dengan B. Maksudnya di sini A itu sama dengan x0 atau yang di terkecil di mendekati angka 0 ini, dan B itu xn yang terbesar ya di sini mendekati angka 3 ini. Himpunan n selang bagian disebut partisi selang, dapat dituliskan dengan himpunan seperti ini. Panjang selang bagian itu berurutan dinamakan delta x dengan delta xn sama dengan xn dikurang xn kurang 1, yang maksudnya di sini adalah panjang selang-selang bagian itu berturut-turut dinamakan delta x. Delta x ini adalah panjang selang-selang, yang berarti panjang antara bagian ini dengan bagian yang ini. Panjang dari perseginya. Dituliskan dengan xn dikurang xn1. Yang ini disebut xn dan ini xn dikurang 1. Yang akhir dikurang, yang di depan dikurang yang di belakang. Itu yang disebut dengan delta x. Selang terpanjang disebut dom P atau mutlak P. Tentukan titik W1, W2, W3 yang memenuhi x0 lebih kecil sama dengan W1, lebih kecil sama dengan x1, x1 lebih kecil sama dengan W2, lebih kecil sama dengan x2. W yang dimaksud ini ialah tinggi dari persegi panjangnya. Ini tinggi dari persegi panjangnya. Kalau ini tingginya itu diambil di tengah ini, yaitu tingginya 12,5 satuan luas. Itu adalah W yang dimaksud dari slide yang di sebelah sini, W. Dibentuk jumlah untuk mengetahui berapa luasnya, ditemukanlah rumus RP sama dengan F W1 dikali delta X1 ditambah F W2 dikali delta X2 ditambah titik-titik ditambah F WN dikali delta XN sampai berapa. N ini menunjukkan banyaknya persegi panjang yang kita buat untuk menghitung luas dari suatu daerah itu. Atau dapat ditulis dengan sigma FW1 dikali delta X1 I sama dengan 1 sampai dengan N. W1 ini ialah tingginya dan delta X ini ialah lebarnya, lebar dari persegi panjangnya. Disebut jumlah Riemann fungsi f pada selang A, B dengan partisi P. Disebut jumlah Riemann fungsi f pada selang A, B dengan partisi P itu ialah limit nom P mendekati 0. Jadi nom P ini mendekati 0
sigma FW1 dikali delta X1 I sama dengan 1 sampai N sama dengan integral fx dx dari A sampai B. Ini yang kita kenal dengan integral tentu. Keterangan, jika norm P mendekati 0, maka delta X mendekati 0. Norm P itu ialah selang terpanjang atau disebut dengan lebarnya. Lebar dari persegi panjang yang digambarkan untuk mengetahui luas daerah. Menyatakan luas daerah bidang yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan Fx, sumbu X, garis X sama dengan A, dan X sama dengan B, yaitu integral Fx dx dari A sampai B untuk A lebih kecil daripada B. Atau yang kita kenal sebagai rumus integral tentu. Ini ada beberapa. Rumusnya, yang pertama itu integral fx dx dari A menuju sampai B untuk A lebih kecil daripada B. Untuk A lebih besar daripada B, dituliskan integral fx dx A menuju B sama dengan negatif minus integral fx dx B menuju A. Untuk A sama dengan B, integral fx dx B A sampai dengan B sama dengan integral fx dx A sampai dengan A. Ini akan menghasilkan nilai 0. Sekian penjelasan saya. Semoga dapat membantu teman-teman dalam mengerti mengenai integral Riemann. Selamat siang.